Hey sedulur Hanoman, selamat datang kembali di channel Hanoman Esport ya. Bersama saya Mesna. Kita kembali lagi ke analisis PMWL East 2020. Sekarang di match 2. Oke ya, kita lihat apa yang terjadi setelah kemarin kejar-kejaran poin yang mulai panas untuk Bigetron ya. Jadi harapan saya sih di match ini akan ketat dengan kejar poin itu, membuat game semakin ketat, semakin alot. Oke, langsung saja ya, kita lihat arah pesawat. Seperempat yang diambil dari garis pesawat ya, tapi namanya Vikendi tetap bisa nyampe sih, maksudnya nggak jauh. Kalau seperti tim siapa yang ambil Cosmodrome juga nggak terlalu jauh. Untuk BTR otomatis akan mudah ke drop zone-nya. Kita lihat circle pertama benar-benar sedikit ambil center dari Vikendi dan cukup menguntungkan untuk BTR, karena biasanya yang dulu sering ambil Volnova sekarang lebih ke Binary, Ebi, dan kita langsung lihat saja ya. Ya, kita mulai lihat di mana beberapa tim sudah mengambil drop zone dan bahkan ada yang berimprovisasi, dan banyak tim yang berfokus ke center circle ya, seperti ITS dan yang kalian lihat seperti di sini. Mereka benar-benar mengambil ke center circle, dan BTR mulai melakukan rotasi. Mungkin seperti biasanya dia akan hold dulu di EBI atau di mana ya, karena mengingat seperti yang saya jelaskan kemarin, di mana circle zona 1-2 itu belum bisa menjadikan patokan akan kemana circle seterusnya gitu loh. Biasanya lompat sampai circle ketiga, dan baru dari circle 3 kita baru bisa mengkompresi circle itu selanjutnya akan kemana. Oke ya, langsung kita lihat aja. Mereka tadi udah rotasi ya. Nih, yang saya bahas tadi, banyak tim yang berusaha mengambil center circle ya, dan itu menurut saya sebuah keuntungan buat Bigetron, di mana mereka suka hold untuk tidak terlalu terburu-buru ke center circle. Jadi tim-tim lain bisa berkurang lebih dahulu gitu loh. Perhitungan yang matang, mengingat mereka poinnya benar-benar butuh untuk mengejar gitu ya. Oke, kita lihat ya. Circle kedua akan muncul. Sesuai ya. Sesuai langkah mereka seperti biasa. Hold dulu, tidak terlalu jauh. Mungkin mengambil 1/3 dari zona, itu langkah saya yang sangat bagus. Karena mereka tahu juga info dari kill feed. Kalau sering itu berarti banyak tim yang berdempetan gitu loh. Jadi kill feed itu dibutuhkan untuk melihat situasi kondisi yang tidak terlihat oleh angle kita gitu loh. So, circle kedua udah keluar dan mereka masih di dalam inner circle, bahkan sudah 1/3. Oke, fine. Ada yang perlu saya note, Tiban yang menjaga castle ini apa ya, ini gambling sih menurut saya, karena benar castle merupakan front dari yang akan mereka lalui ya, beberapa tim. Tetapi jika mereka terlalu lama atau jaganya itu tidak terlalu lama dalam menghasilkan, misalnya katakanlah ternyata tidak ada tim yang lewat situ dalam waktu dekat, ini PR juga buat mereka untuk keluar dari castle gitu. Jadi castle itu kalau menurut saya apa ya, gambling yang besar-besaran gitu kalau bisa dibilang gitu loh. Di castle itu kadang kalau ya ada tim lewat situ ya bagus, kita bisa nyayur, tapi kalau enggak, PR juga buat tim mereka yang ada di sini gitu loh, untuk keluar dari situ. Mengingat jalurnya ini bener-bener, jembatan ini tuh free banget tuh, free fire banget, open sekali. Oke, next ya. Dan sekali lagi ya, seperti biasa ya, jembatan itu pasti akan ada yang mengamati, pasti dimanapun mapnya ya. So, kita akan lihat aja. Box rotasi
dan mereka masih sama late rotation. Nggak tahu ini entah apa yang ada di pikiran mereka kok. Setelah beberapa kali menduduki puncak, mereka malah late rotation. Ini menurut saya nggak worth it sih. Karena apa ya, mengubah ritme permainan tim cara mendadak itu malah bisa berisiko tinggi gitu loh. Improvisasi yang tidak matang itu malah berisiko tinggi. Karena apa? Tim tidak terbiasa melakukan itu dan harus melakukan itu ya kalian tahu lah, pasti sesuatu yang tidak biasa itu akan lebih susah daripada yang biasa. Nih banyak tim yang masih di luar, dan mau tidak mau mereka harus fight sih, harus ya, untuk memasuki zona. Ya, cepetin ke circle ke-6 karena kita fokus bahas BTR. Masih ada 12 tim di circle ke-6. Itu berarti banyak tim yang banyak tim yang hold posisi mereka, ataupun banyak tim yang tidak berani membuka fight terlebih dahulu gitu loh, menjaga ya, mengingat ini Vikendi di mana kompon itu adalah obstacle yang paling aman, atau bisa dibilang tempat yang paling aman di Vikendi, karena mengingat Vikendi tyrant-nya yang seperti itu, ngepron pun juga kelihatan tidak seperti map lain. So kompon menjadi defense yang paling tinggi gitu loh. Tapi mengingat kompon adalah defense yang tinggi, jadi kompon juga yang bakal diperebutkan oleh banyak tim. So high risk high return gitu loh. Oke, next. Persis seperti yang saya kirakan ya, akan ada fight untuk memperebutkan kompon tadi. Oke, kita hold ya. Ini pasti akan rebutan. Box juga saya rasa tidak akan selamat sih. Mereka kalau memasuki area ini juga tersandwich. Begitu pula TSM yang akan memasuki. Ini SG gila ini, split segini. Oke, kita lihat BTR yang di circle ke-6 ini belum memasuki circle, dan ada terlihat bahwa asetnya bahwa Luxi sudah mengendarai mobil dan akan rotasi. Sepertinya harusnya mengambil sini sih, walaupun tersandwich, tapi di sini masih ada seperti pegunungan ya, pegunungan kecil itu. Oke, next. Ini open field ya di sini. Ini gunung. Oke ya. Aku hold dulu. Dari 1-2 orang sudah mencicil memasuki zona, dan Ryzen beserta Microboy ya, sepertinya mereka hold. Mungkin mereka berpikir karena ragu ada orang nggak di sini, makanya mereka mengirim scouter terlebih dahulu, dan Ryzen Microboy karena meyakini masih ada orang yang di belakang, so dia hold dulu, sempat melancarkan tembakan tadi, berharap bisa steal kill ya. Nih, mendapatkan tim MND bener, dan mereka mulai rotasi. Untuk komit di circle 6 sih harus pikir panjang sih, karena damage dari zona itu sendiri udah besar sekali gitu loh. Kita akan memasuki zona ke-7, dan mereka sudah memasuki circle ya. Itu gunung yang saya bicarakan tadi, pegunungan kecil. Untungnya ini tadi, sebentar. Untungnya mereka berhasil menguasai dulu, dan T1 yang notabene SG pun tidak bisa maju dulu karena ada T1. Mereka harus menyelesaikan ini dulu untuk maju. Kalau tadi seandainya mereka dari salah satu ini bisa memenangkan fight dan langsung ke sini, mungkin beda cerita untuk BTR, mereka bisa tertahan. Tetapi karena mereka sama-sama tertahan, ini BTR dengan leluasa memasuki zonanya dan mengambil saya rasa tyrant yang sangat penting di sini ya, yaitu gunung yang bisa beberapa menutup angle dari beberapa player gitu loh ya. Mereka benar-benar fight
dan tertahan. Saya rasa ini sama-sama tidak worth it untuk kedua tim. Kalaupun mereka menang, ini akan masuk ke circle, udah masuknya dengan kondisi yang HP-nya udah kecil karena termakan oleh damage zona ya. BTR benar-benar stick, mereka melakukan zoning, mereka komit untuk zone. Di sini kita harus menguasai clear area dari sini. Nah oke. Ya, Luxi mendapatkan shop KOG ya, KOG di sini tadi. Mereka di pegunungan yang saya bicarakan tadi. Ini angle yang enak. Ini tertutup dari T1, tertutup dari SG, ya, tertutup dari sini, angle sini tertutup. So, mereka bisa fokus untuk mengurusi angle yang lain gitu loh. Oke, next, nice movement dari BTR. Dan pesaing masih di sini ya, dan tinggal berapa orang tadi dari box. Itu sangat menguntungkan untuk BTR, dan mereka pasti mengamati kill feed, mencari di mana pesaing mereka gitu loh dari kill feed. Kalau misalnya ada teringat bahwa pesaingnya rata, itu akan menjadi boosting tersendiri buat tim gitu loh. Oke, next aja ya. Kita lihat ya, box malah ke sini, padahal seharusnya dengan jarak seperti ini dia mengetahui suara tembakan ini ya, Primai harusnya mengetahui bahwa di situ sedang ada terjadi fight gitu loh. Saya nggak kesini. Kalau saya sih ya, saya lebih menghindari karena mengingat tinggal satu orang atau ya satu orang terakhir. So, kerugian jika dia kesini atau entah apa strateginya saya nggak tahu. Kita cepetin aja. BTR benar-benar komit untuk zoning di sini ya, karena mereka mengetahui ada KOG di angle dekat mereka. Primai last nyolong mobil ternyata ya. Ya bagus untuk Primai. Ya dapat angle yang bagus juga, tapi nggak bisa ya, mengingat benar-benar dia tersandwich dari berbagai arah. Saya rasa tidak bisa bertahan untuk Primai. BTR mengambil pegunungan, lebih meninggalkan vision mereka, membuka vision. Bagus sekali dari Ryzen, commit fire-nya. Juxi saya rasa tidak akan bisa diselamatkan karena terlalu berisiko untuk menyelamatkan Juxi di situ. Udah zona ke-8 ya. Ini zona ke-8, timnya masih berapa, 5. Harus berhati-hati jika sudah memasuki circle akhir seperti ini dan tim masih banyak. Saya rasa tim akan lebih berhati-hati dalam bergerak gitu loh. Jadi kalau sudah seperti ini, nomor satu yang dipegang adalah info. Jadi info ini harus terupdate terus, di mana posisinya, siapa yang berada di sana, ini harus terupdate dan harus menjadi pertimbangan dalam setiap langkah mereka untuk memasuki zona berikutnya gitu loh. Semoga tidak salah langkah, tapi dari angle seperti ini sih saya rasa keuntungan untuk BTR ya. Vision mereka benar-benar luas untuk melihat. Seharusnya bisa. Primai yang tadi last standing dari box harus tereliminasi karena sesuai prediksi saya dia benar-benar tersandwich dari berbagai arah ya. So, poin dari last match yang box berada di atas kemungkinan akan dibalas BTR untuk match kali ini ya. Mampu mencuri steal kill. Ini free kill bagus sih. Reshoot sekali tadi ke Yudu. Setup smoke yang bagus karena mereka tahu zona sudah jalan dan Yudu juga terpepet zona. Udah knock 1, mereka komit. Ini keputusannya sangat bagus ya. Karena angle dari perjalanan mereka tertutup ya, untuk KOG melihat mereka tertutup. Jadi mereka melakukan komit itu perhitungannya sangat bagus. Last standing rata.
Saya rasa itu memang harus rata gitu. Tapi satu orang terkenok, kita lihat 2 active player melawan 4, saya rasa harus diselamatin dulu, masih bisa karena angle-nya tertutup. Kita lihat ya. Bentar, ada yang perlu saya note. Saya rasa di sini terjadi komunikasi di tim BTR ya, di mana Ryzen diberi tugas untuk menghold KOG sehingga mereka tidak membuka vision ke mereka ya, tidak bisa melihat ke mereka dalam kurun waktu untuk rencana Luxi merevive si Microboy ini. Jadi sementara Luxi merevive, Ryzen diberi tugas untuk hold mereka, hold tim KOG supaya mereka tidak bisa maju gitu loh ya, entah menahan dengan spray yang kemana gitu, yang jelas intinya delay waktu untuk agar Luxi bisa merevive Microboy. Nah, terlihat sangat sekali split seperti ini dan sepertinya berjalan lancar rencana mereka. Benar-benar KOG tidak bisa maju, Ryzen press berhasil di revive dan menggunakan kit ya Microboy, tapi apakah bisa melawan 4 orang? Oh ini ya, bisa dilihat sayangnya BTR sudah kehabisan utility grenade ya. Mungkin kalau masih punya itu bisa membantu mereka untuk melawan 4 orang sih. Luxi membuka vision yang lebih luas ke atas dia. Blue Zone tapi lebih dekat ke arah KOG ya. Saya rasa KOG akan mendapatkan chicken dinner. Nih, lihat ya, Blue Zone. Mereka menang Blue Zone, so akan susah. Chicken dinner untuk KOG ya. Ya, tapi bagus sekali langkah yang dilakukan Bigetron, dan misi mereka untuk mengejar poin itu pasti hampir dipastikan akan terjadi gitu loh. Pasti dia akan mengambil. Nah, seperti yang kita lihat ya. KOG yang mendapatkan chicken dinner tapi mereka cuma kill 4. Bigetron yang nomor 2 berhasil mendapatkan kill point 10 sehingga untuk overall point Bigetron lebih tinggi ya di map ini. So kita cepetin, kita lihat deal damage dulu 1791. Saya rasa 10 kill, banyak steal kill yang terjadi, dan inilah placement pointnya overallnya sampai di hari kedua, match kedua ya. Bigetron berhasil mengambil posisi puncak ya dari box gaming, karena box gaming tadi eliminasi di lebih dulu daripada Bigetron, dan Bigetron mampu memanfaatkan itu sehingga Bigetron kembali ke puncak ya dengan selisih 8 poin. Masih tipis, ini panas sekali ya. Kenapa saya suka menganalisa PMWL juga, karena persaingannya panas. So segitu saja video kali ini, analisis PMWL East hari kedua, match kedua. Sampai bertemu lagi di video berikutnya ya. Tetap stay di channel ini bagi kalian yang pemburu ilmu PUBG Mobile. Stay tune, terima kasih yang sudah subscribe, sudah share mungkin ya. Tapi yang jelas buat kamu pemburu ilmu di sini, saya salut kepada kalian yang masih nonton channel ini ya. Semoga ini bisa menjadi ilmu, semoga ini bisa menjadi motivasi untuk tim-tim kalian, dan saya undur diri. Misna pamit, Grazi Hanoman.